Sanak keluarga semua yang terkasih, terpentas sebuah drama kehidupan hari ini. Drama dibuka dengan lolongan suara perempuan Kanaan yang membuat iba. Dengan suara serak, banjir air mata, dan tangan menadah bagai pengemis, ia memohon lantang, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ia sungguh tampil sebagai seorang ibu. Derita sang anak menjadi derita dirinya sendiri. Apa yang dirasakan anak perempuannya, itulah yang dirasakannya. Derita ini yang ia bawa kepada Yesus. Ia tidak hanya membawa derita anaknya, ia membawa pula derita dirinya sendiri. "Kasihanilah aku ya Tuhan." Namun Yesus diam, tak menjawab. Lolongan suara serak sang perempuan Kanaan tak digubris. Dan muncul para murid, membusungkan dada, penuh percaya diri di balik diamnya Yesus. Seakan mendapatkan momen yang tepat untuk mengekspresikan ketidakpedulian atas derita sang perempuan Kanaan itu. Mereka bermaksud mengusirnya karena teriaknya dirasa mengganggu. Dalam ketegangan antara derita sang perempuan dan upaya pengusiran para murid, Yesus bersuara lantang penuh kejutan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pernyataan ini mengejutkan, karena ternyata domba yang hilang, yang menjadi tujuan karya penyelamatan Tuhan, adalah umat Israel. Dan itu berarti sang perempuan Kanaan tidak termasuk di dalamnya. Apakah para murid yang dimaksud Yesus sebagai domba yang hilang itu karena mereka adalah orang-orang Israel? Hanya Yesus yang tahu. Namun yang jelas, selepas pernyataan tegas Yesus, para murid tidak lagi berada di panggung drama ini. Mereka tampak mundur, diam, dan menghilang dalam kesunyian. Dan justru dalam kesunyian itu, sang perempuan yang bukan domba yang hilang dari Israel ini mendekat, tersungkur merebahkan diri dan menyembah, berteriak dengan lolongan suara serak, "Tuhan, tolonglah aku." Namun lagi-lagi muncul titik ketegangan baru. Jawaban Yesus justru semakin menyakitkan. Bukan lagi domba yang hilang, melainkan anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan sang perempuan itu sangat sadar diri bahwa memang ia adalah analogi anjing itu, sebab ia hanya seorang Kanaan yang tak masuk dalam karya penyelamatan Kristus. Ia sadar bahwa ia memang bukan anak keturunan Israel, bukan termasuk domba yang harus diberi makan oleh sang gembala. Namun justru analogi anjing memberikan kedalaman makna kisah ini.
walau ia bagai anjing dan bukan domba dari sang gembala, orang asing dan bukan anak, namun remah-remah yang jatuh, sisa dari yang tersisa, tetap akan mengubah hidupnya. Inilah momen puncak dari drama sang perempuan Kanaan. Ternyata pernyataannya tentang remah-remah yang dimakan anjing adalah ungkapan penyerahan dirinya yang sangat total dalam kuasa Tuhan. Dia yang hanya seorang asing, bagai anjing yang menunggu remah, yang dianggap sebagai pengganggu oleh para murid, ternyata memiliki iman yang begitu besar di mata Yesus. Dan menjawab iman yang besar itu, kuasa sabda Yesus memulihkannya dan menyembuhkan anaknya. Pergilah, anakmu sembuh. Iman adalah penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Iman yang besar selalu mencari Yesus. Iman yang besar tidak cepat pupus oleh rintangan, tak hilang harapan oleh tantangan. Sebab penghalang bagi seorang yang beriman besar adalah loncatan untuk semakin mengasah kualitas iman, demi semakin dekat kepada Yesus, merebahkan diri di hadapannya dalam kerendahan hati, dan menyerahkan diri secara total dalam kuasanya. Orang yang beriman besar selalu sadar bahwa Tuhan melihat iman dan bukan melihat identitas. Orang yang beriman besar selalu sadar bahwa di hadapan Tuhan ia hanya seorang pengemis, dan hanya remah-remah rahmat Tuhanlah yang menyelamatkannya. Sebaliknya, sekedar mengandalkan identitas iman tanpa iman, bagai tubuh tanpa roh, mati. Identitas iman tanpa iman, cepat atau lambat beralih menjadi domba yang hilang. Sebab kendati domba, ia tidak mencari Yesus, tak pula menyerahkan diri kepada Yesus, apalagi merebahkan diri di hadapannya. Justru Yesuslah yang bersusah payah mencarinya. Mari belajar pada sang perempuan asing ini.